Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Laskar Samsul dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Topik yang kita bahas kali ini adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan-tujuan utama. Nah, itu jenis-jenis kepemimpinan berdasarkan pengertian di atas itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional. Jadi istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau transformasional. Yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Menurut Burns, pada kepemimpinan transaksional, hubungan antara pemimpin dengan bawahan itu didasarkan dengan serangkaian aktivitas tawar-menawar antar kedua fungsi. Nah, kemudian tujuan dan fungsi seorang pemimpin itu akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi itu menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan bertumbuh menjadi lebih besar. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Wahidi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Jadi pemimpin itu sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua itu adalah fungsi konsultasi. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi partisipatif. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemimpin akan berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat itu adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Yang kelima itu adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif itu mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, kemudian penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar. Nah, di samping membahas tentang kepemimpinan, kita juga akan membahas tentang konsep organisasi. Yang pertama itu organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional. Misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan dan kepemerintahan. Yang kedua itu merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan dapat diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Kemudian kita akan membahas model-model kepemimpinan. Yang pertama itu model kepemimpinan otokratik. Model kepemimpinan ini merupakan model kepemimpinan yang paling tua yang dikenal oleh manusia.
Yang kedua itu adalah model kepemimpinan militeristik. Seorang pemimpin militeristik itu memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri, diantaranya adalah dalam menggerakkan bawahan itu sering menggunakan cara perintah. Kemudian dalam menggerakkan bawahan itu senang bergantung pada pangkat atau jabatan. Yang ketiga itu senang pada formalitas. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku pada bawahan. Kemudian yang kelima itu susah menerima kritikan atau saran dari bawahannya sendiri. Yang keenam itu menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Kemudian yang ketiga itu adalah model kepemimpinan paternalistis. Model kepemimpinan ini mempunyai ciri-ciri dan sifat antara lain itu menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa. Kemudian yang kedua itu bersifat terlalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga itu jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, hampir tidak memberi kesempatan pada bawahan untuk berinisiatif sendiri. Yang kelima, itu jarang memberi kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan kreasi dan fantasinya. Yang keenam, itu sering bersikap maha tahu. Kemudian yang keempat itu adalah model kepemimpinan bebas, di mana model kepemimpinan bebas ini kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Yang kelima adalah model kepemimpinan karismatik. Di antaranya mempunyai sifat dan ciri-ciri, itu mempunyai daya tarik yang sangat besar. Karena itu umumnya pemimpin yang karismatik ini mempunyai pengikut yang lebih besar. Kemudian yang kedua, ini pengikut tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti dan menaati pemimpin itu. Kemudian dia seolah-olah mempunyai kekuatan gaib. Yang keempat itu karisma yang dimilikinya itu tidak tergantung pada umur, kekayaan, kesehatan ataupun ketampanan pemimpin itu sendiri. Nah, kita lanjut, itu model yang keenam adalah model kepemimpinan demokratis. Model kepemimpinan ini diarahkan untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketujuh adalah model kepemimpinan kontingensi Fielder. Teori ini dikembangkan oleh Fielder dan Chimers. Keberhasilan pemimpin itu bergantung pada diri pemimpin maupun keadaan organisasi itu sendiri. Kemudian yang ke-8 itu adalah model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional. Teori ini merupakan pengembangan dari model kepemimpinan 3 dimensi yang didasarkan hubungan antara 3 faktor, yaitu perilaku tugas atau task behavior, kemudian perilaku hubungan atau behavior relationship, dan kematangan atau maturity. Nah, model kepemimpinan apa yang mau kamu pilih? Itu silahkan dipilih saja. Kemudian sampai di sini saja materi yang akan kita sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.